Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul Holiluddin. Di tutorial kali ini kita akan bahas mengenai API yang belum kita jelajahi, yaitu favorit dari get, post, page, dan delete-nya. Nanti kita akan coba ngoding bareng bagaimana mengerjakan API post, page, dan delete. Nah, sebelumnya seperti teman-teman lihat, kali ini saya menggunakan macOS karena alasannya adalah biar rekamannya bisa full HD. Jadi mungkin HD lah ya, nggak full HD. Jadi bisa lebih jelas dilihatnya di YouTube, dan juga suaranya sekarang bisa lebih bagus karena sudah menggunakan mic eksternal. Oke, jadi buat teman-teman yang baru ngikutin, ini juga kesempatan yang bagus. Jadi buat bahas dari awal lagi. Mohon maaf, sepertinya baru turun hujan di dini hari ini di luar, jadi mungkin sedikit bocor suaranya. Saya coba kecilin dulu mic-nya. Nah, harusnya sekarang bisa lebih sedikit noise ya. Oke, yuk kita lanjut buka kodenya. Jadi ini projectnya baru. Saya baru install aja dependensinya. Jadi saya install PyTest, request, dan assert py, sama seperti di sesi sebelumnya. Oke, di awal kita akan membuat sebuah directory dulu, karena pada kesempatan yang lalu saya lupa untuk yang PyTest itu. Alangkah baiknya dikerjakan di dalam sebuah folder yang namanya test, karena ini adalah secara konvensi adalah struktur kode atau struktur project. Biasanya kode test itu ada di dalam folder ini. Oke, kita akan buat Python file baru. Katakanlah namanya adalah favorit test gitu ya. Oke, filenya masih baru. Apa yang akan kita lakukan? Nah, kita lihat dulu di API-nya. Kita akan coba get favorit dulu. Get favorit untuk ngelis apa aja API yang udah disimpan di favorit. Tapi karena ini perlu authentication, jadi kita harus registrasi dulu untuk authenticationnya di sini kayaknya. Oke, kita buka tab baru. Nanti kita bisa asal sih ya, masuknya nggak perlu email yang wajib. Di sini kita mau nuliskan emailnya, misalkan apa ya, Son Goku gitu kan, @baul.com gitu kan. Super saya N kayaknya, enggak deh, nanti takut salah tulis. Bola naga gitu aja. Not now. Nah, ini kita sudah punya email addressnya dan authentication tokennya. Jadi kita bisa coba di get create dulu kali ya, biar searah gitu kan. Create dulu, nanti baru kita get. Oke, untuk nge-create-nya kita kembali lagi ke kode. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita akan buat sebuah function, misal dev test create favorit airport. Nah, kurang lebih nama tesnya seperti ini. Bentar, saya lihat dulu apakah cukup jelas kelihatannya. Apa kurang besar ya? Kita besarin sedikit kali ya. 9 mungkin. Nggak beda jauh, apa-apa lah ya. Oke, pertama kita akan buat sebuah request dengan metode post seperti di sini dicontohin di dokumentasinya. Di sini kan metodenya post dengan data adalah seperti ini, lalu authentication headernya ada di sana. Oke, request post ini kita import dulu. Jadi bisa di highlight di sini ada bola lampu merah, kita bisa klik lalu import request. Nah, gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja di sini post. Kalau mau tahu dokumentasinya kita bisa klik kontrol lalu comment dan klik kalau di Mac. Kalau di Windows kontrol dan klik. Nah, di sini kita bisa lihat dokumentasinya.
Apa aja sih yang dibutuhin? Yang wajib itu adalah URL-nya, terus data, terus JSON kalau dia tipe data JSON. Nah, untuk kali ini tipe datanya adalah data form biasa, jadi kita pakai data. Oke. Nanti di sini kita tulisin URL-nya adalah ini ya, favorites. Oke, lalu data yang akan dikirimkan. Nah, bisa di sini bisa dilihat dokumentasinya. Ini adalah AirPod ID untuk datanya, lalu notes. Notes itu optional, tapi kita akan masukin dua-duanya. Di sini AirPod ID dan data kita bisa tampung dalam sebuah kayak gini nih. Lalu di sini masuk ke tipe datanya dictionary. AirPod ID, di sini ditulis AirPod ID-nya apa. Terus juga ada apa lagi? Notes. Pakai S nggak ya? Oh enggak. Note di sini, note yang diperluin itu note-nya seperti apa, bisa dimasukin. Oke, AirPod ID itu dapat dari mana? Dari sini nih. Kita kalau nge-get all bisa muncul. Oke, kita balik lagi ke sini, simple, cool aja. Nanti di sini ada muncul. Nah, ada banyak AirPod ID. Seperti contoh kemarin kita ambil lay aja. Itu udah pasti ada. Lalu note adalah misal dibuat di hari Jumat misalkan. Oh enggak deh. Yang relevan aja lah. Saya suka AirPod ini. Nah, seperti itu. Oke, karena kita akan ngetes tipe responsnya, nah kayak gini, respons datanya adalah 201. Berarti si EP ini kita harus tampung di dalam sebuah variabel. Variabelnya adalah respon biasanya, tapi bebas sih mau menamakan nama variabelnya apa. Terus bagaimana dengan tesnya? Pertama kita akan pastikan status code-nya itu adalah 201. Berarti di sini kita buat tesnya assert that, seperti di materi sebelumnya kita menggunakan library tambahan untuk fluent assertion-nya. Jadi lebih gampang dibaca tesnya gitu ya. Response dot status code. Nah, status code-nya ini is equal to sama dengan 201. Seperti tutorialnya di sini. Lalu tipe datanya kita juga akan membandingin assert that respond. Terus di sini kalau kita mau bandingin atau kita mau compare adalah namanya ya. Namanya sama dengan apa? Nah, kalau dilihat di sini, nah ini nih yang lain nih. Lain berarti name-nya Nazab AirPod. Nah, kita akan coba compare itu. Karena tipe datanya JSON, tipe data responsnya ini berupa JSON, berarti kita parsing dulu JSON-nya dengan komen kayak gini. JSON dot, kalau mau ambil data itu bisa pakai get tipe data Python, terus dia data, lalu kemudian get lagi attributes AirPods. Nah, macam-macam ya, banyak ya. Atau kalau data terlalu banyak ya, get data kayak gitu, bisa juga bentuknya kayak gini. Jadi langsung data data attributes AirPod. AirPod dan name. Kita mau akses name. Panjang juga ya. Is equal to, nah name-nya tadi di sini nih. Oke, kita mau compare apa lagi? Bisa jadi kita mau ngecek dia country-nya. Biar nggak dipak atau kita tulis ulang, kita copy aja ini jadi sebuah variabel yang mana namanya nanti adalah AirPod.
gitu aja ya. Di sini kita buat airport adalah seperti ini, jadi nanti bisa tinggal langsung pakai gitu kan. Assert lagi, assert that airport. Sekarang selain name kita mau pakai country, jadi airport kayak tadi ini boleh kutip 1, kutip 2, tapi saya sebenarnya lebih senang kutip 1 karena nggak perlu pencet shift gitu kan. Equal to apa nih? Nah di sini ada metode suggest, ada ignoring case atau ignoring second, atau equal to yang harus sama persis huruf besar huruf kecilnya. Nah kalau sekarang ini kita mau abaikan aja huruf besar huruf kecilnya. Nah dan sub airport ini ada di negara Papua Nugini, jadi kita bisa compare data seperti ini. Oke, nah kita coba dia jadi fail dulu ya, not equal to. Nah bagaimana cara jalaninnya? Kita bisa lewat terminal, yaitu komennya pytest test, nama filenya itu favorit deh. Tuh, dia fail karena dia 401 tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Nah, kalau kita lihat lagi, sorry, dia kan ngepost ya. Kenapa tidak 01? Karena kalau dilihat dokumentasinya, kita kelewatan yang namanya authentication bearer token. Oke, kita buat dulu. Setelah kita ngirim data, kita juga harus ngirim authentication di dalam header ya kan. Di sini dituliskan di dalam H itu header. Jadi headernya perlu bearer token seperti ini. Oke, kita copy ya. Di sini, sorry, ini sepertinya kebanyakan. Headers. Nah, di sini udah ada autocomplete-nya. Headers. Dia perlu dictionary tipe datanya. Headersnya adalah tipe datanya authorization. Nah, ini value-nya. Oke, nah kayak gini. Bearer tokennya kita ambil dari user yang udah kita registrasi tadi. User registrasinya yang ini ya. Kita copyin dulu. Paste di sini. Oke. Kita sikat, jalanin lagi, atau kayak tadi kan bisa lewat terminal, atau kita bisa configure di sini dulu untuk biar bisa langsung di play aja. Dia namanya tes kalau nggak salah. Kita search aja di sini ada. Nah, unit test diganti jadi pytest. Oke, nah jadi muncul kayak tombol play ini, kita bisa sikat langsung. Oke, masih fail. Kita lihat, ini expected ya, karena memang ini tesnya juga nggak sesuai dengan aktualnya. Aktualnya dia 021 udah lolos, sudah pas nih. Yang fail adalah di sini karena memang kita sengaja. Karena dia create data favorit, jadi kalau kita run lagi biasanya akan jadi fail karena datanya udah di create. Kita coba ya, kalau dia ulang lagi. Nah, karena datanya udah di-create, makanya dia respon statusnya 422 gitu. Nah, kalau di error kayak gini, dia nggak muncul nih apa ya namanya, responsnya bagaimana. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan coba buat langsung debug secara otomatis. Jadi payloadnya nanti kita output ke konsol. Tapi untuk sementara bisa kita buat seperti ini, simple print aja. AirPods, bukan AirPods sih sebenarnya, response teks. Nah, dia balikin datanya seperti apa sih? Nah, kita bisa print aja di sini. Nggak muncul gara-gara oke. Sepertinya karena diumpetin deh ya. Coba kita jalanin terminal dulu ya. Kalau di terminal bisa pakai argumentasi sorry, min v gini. Jadi untuk verbose lebih terlihat.
Oke, intinya dia sudah berhasil ke create. Kita coba get dulu ya. Dev test get favorit. Oke, sama seperti tadi kita buat variabelnya respon sama dengan request dot get. Nah, URL-nya apa? Kalau ngambil yang favorit, kita lihat di dokumentasinya dia yang ada ini nih, dash favorit aja. Oke, URL-nya kita copy. Oke, di sini dia tetap perlu authentication, authorization token. Nah, bisa kita copy paste di sini. Nanti kita refactor ya. Ini nggak ngambil atau nggak di hardcode kayak gini. Jadi nanti bisa kita buat lebih clean lagi. Tapi sementara kita harus pragmatis, nyobain dulu. Yang penting works dulu. Oke, terus apa yang kita lakukan? Kita akan coba assert that. Nah, di sini respon status code equal to 200. Ini kan 200, terus tipe datanya apa? Nah, kita coba sekarang di print response.text. Sudah seperti itu, run. Nah, ini adalah data yang airport-nya. Nah, yang tadi kita udah buat kan si lay itu sudah masuknya. Jadi sebenarnya ada kekurangannya adalah kita nggak, datanya jadi apa ya, ibaratnya destruktif. Ada yang udah di create nggak bisa di create lagi. Nah, jadi nanti kita akan coba refactor dengan kode yang lebih bersih lagi. Tapi sementara ini goalsnya kita akan cobain API atau HTTP metodenya ya. Oke, tesnya apa sih? Nah, kita coba assert that. Nah, kalau dilihat di sini kan datanya kalau dia udah create kan ada datanya. Nah, gimana sih secara programatis kita ngitung ada datanya nih? Nah, caranya kita lihat di sini dia akan responnya array, isinya adalah airport data airport. Nah, kalau dia ada datanya berarti arraynya harusnya ada isinya dong. Nah, di situ kita bisa manfaatin untuk pengetesannya. Oke, JSON kita parsing dulu data JSON-nya, terus kita akan ambil atribut si data di sini. Jadi setelah get JSON kita akan get data. Oke, gimana mau kita mastiin dia ada datanya? Berarti kita len, kita hitung gitu kan. Datanya kan berupa array list. Nah, dia fungsi len ini buat hitung ada berapa jumlah arraynya. Oke, ini error karena dia metode bukan atribut. Len kurungnya kurang, terus is karena dia angka kita bisa greater than no, atau greater than equal 1 deh, then or equal to 1. Nah, inilah kelebihan dari pakai fluent assertion. Jadi mudah dibaca dan benar-benar kayak bahasa Inggris plain gitu kan, asiknya. Oke, kita coba jalanin. Nah, kalau git ini biasanya idempotent, artinya tesnya bisa dijalanin terus-terusan dengan hasil yang sama kecuali datanya berubah ya. Oke, dia pas hijau. Nah, kalau misalkan ini kita tambahin atau kita expect-nya 201, kan 201 biasanya created, padahal ini datanya 200. Tuh, kayak gitu. Jadi ada error, terus errornya ketahuan, expected-nya 200 tapi 201 tapi actual result-nya adalah 200 begitu. Oke, kita coba rapihinnya dengan command control L atau di Windows itu control alt L gitu. Oke, kita udah belajar soal post, lalu soal get. Nah, gimana kalau soal patch? Patch adalah API atau HTTP method yang biasanya digunakan untuk merubah data. Pada API ini kita akan coba merubah data nodes-nya. Oke, kita coba buat dulu. Oh iya, tadi nodes-nya adalah apa tuh pada saat create. Nah, saya suka ini airport. Kalau dilihat di sini
Iya, kita belum ngeprint ya. Kita print dulu. Di sini deh ya. Print response text. Ini kodenya harusnya tidak valid. Yes, sorry. Oke, nah di sini kan ada tuh banyak, dan termasuk ke notes-nya juga udah ada. Saya suka airport ini. Dan kita kan ubah notes itu. Tes update favorit notes. Nah, skenario-nya adalah itu. Gimana caranya? Kita harus ubah dengan metode patch, berarti response sama dengan request dot patch. Betul. Nah, patch URL-nya apa sih? Nah, seharusnya URL-nya sama, tetapi di sini ada ID. Dari mana kita tahu ID-nya? Otomatis kita harus nge-get dulu, ya kan? Nah, ID-nya di sini nih 1400, berarti sebelum kita update kita harus ambil ID, misalkan request get persis sama dari sini. Jadi sebenarnya kita copy aja. Oke, dia dapat get. Salah. Request ID ya nggak apa sih. Jadi ID-nya sama dengan request ID, variabel yang atas, response ID. Response ID, terus kita parsing dulu JSON, lalu kita ambil data, berarti get data, lalu di sini dia bentuknya array list, berarti kita ambilnya yang pertama itu kan, array yang pertama dan atributnya ID, get ID. Nah, seperti itu. Oke, berarti di sini kita akan ganti dengan ID yang di atas nih. Gimana caranya? Kita akan menggunakan function f untuk sebagai function yang merubah string dari evaluasi lah ya, diisi dengan variabel. Nah, variabelnya harus di dalam kurung kurawal gini. Bukan kurawal. Iya, kurung kurawal ya. ID. Nah, kita coba tulisin airport ID. Oke, kita di sini kita ubah data yang berubah. Bentar, headernya juga. Headers sama dengan yang ini. Seperti redundant ya. Dia kayak bisa dibuat lebih optimal lagi, tapi refactor kita belakangan, yang penting kodenya works dulu. Oke, udah gitu yang harus kita kasih adalah node-nya. Apa yang berubah? Node-nya itu di dalam data, node sama dengan berarti selain kita headers, kita harus kasih data sama dengan kayak gini, node titik 2, node-nya misalkan diubah dengan seksama gitu kan, dalam tempo singkat. Oke. Berarti pertama tesnya, bagaimana tesnya? Assert that respond status code. Nah, status code-nya berapa sih? Kalau diubah itu sukses 200 equal to 200. Terus assert that response node-nya itu ada di mana ya? Kita lihat lagi. Data attributes nodes, berarti data attributes nodes. Respon JSON kita parsing.
data atribut tes it's pakai S nggak ya, node tidak, is equal to, nah ini oke. Apakah dia berhasil? Hijau dong. Ada yang salah. Not found. Oke, dia tidak berubah jadi ID. What? Iya, salah. Oke. Sikat lagi. Nah, hijau karena berhasil diubah. Apakah benar berubah? Kita cek dulu di sini. Print teksnya ya, udah di print. Nah, notesnya tuh, notesnya sudah berubah. Oke, itu udah. Berarti apakah tesnya harus nge-get lagi? Ini kan get before untuk dapetin ID-nya. Terus sebenarnya bisa juga dicek note sebelum itu harus beda dengan sesudahnya kan. Tapi itu nanti aja dulu lah. Bisa aja kita nambahin tes untuk nge-compare notesnya before dan after. Oke, sekarang berikutnya page sudah, berarti kita akan coba delete ya kan, delete untuk menghapus favorit ya. Oke, kita akan coba dapetin dulu ID-nya. Oh, hujan lagi. Nih, dapetin dulu ID-nya. Habis dapetin, kita akan delete. Kalau dilihat dari dokumentasinya, dia nggak perlu data di dalamnya, dia cuma perlu ID-nya. Oke, berarti cukup diganti metodenya delete header enggak deh, kita tetap harus dapetin ID-nya dulu. Lalu setelahnya di sini yang tadinya page kita akan ganti jadi delete. Dan karena tidak perlu data, ya udah, jadi kita nggak usah kasih data gitu kan. Header ini oke. Asset kalau berhasil delete, dia akan ngeluarin ini nih 204 dan gak ada isinya, berarti cuman response headernya yang kita tes gitu kan. Response status code tadi equal to 204, no content ya kan. Oke, kita akan coba delete. Nah, berhasil. Kalau kita get lagi, ini akan fail karena jumlahnya itu 0, padahal nggak ada datanya ya kan. Tuh, dia akan fail, not found 404. Kalau di print tadi kan kita udah ngeprint, tapi karena fail jadi ketiban. Apa di sini bisa ketahuan kok dia 404 not found, berarti kita bisa jalanin lagi create. Nah nanti pas get juga dia jadi nggak masalah karena ada datanya. Terus juga pas update juga nggak masalah karena ada datanya gitu kan. Ini delete juga nggak masalah karena ada datanya. Nah kalau kita delete lagi pasti juga akan jadi masalah nih karena nggak ada data favorit, udah di delete kan cuma satu gitu kan. Nah di sini juga jadi error untuk akses ininya karena memang no content. Oh ini nih, ya dia udah fail di sini. Oke, kita akan coba refactor kodenya biar lebih clean lagi. Pertama,
dari bearer token ini kan authorization dan lain-lain itu hampir sama lah ya authenticationnya. Gimana caranya? Biasanya kita bikin kayak kemarin, bikin kelas katakanlah my favorite enggak deh, tes favorit seperti ini. Terus di sini kita bisa bikin sebuah atribut level kelasnya, yaitu misalkan out isinya segini. Nah, nanti tesnya ini dimasukin ke dalam sini, terus ditambah self. Nah, nanti di sini header bisa diganti dari self out gitu. Sekalian aja di sini kan ada API favorit, kita bisa aja nulisnya misalkan URL sama dengan ini biar pendek gitu kan. Ada beberapa yang beda sih, tapi ya so far inilah ya. Self URL. Nah, self itu dia ngereferensiin adalah kelasnya ini gitu kan. Self terus atribut URL ya ini. Terus ini nggak apa-apa di hardcode, ini juga nggak apa-apa di hardcode. Terus yang ini kita bisa pakai self URL. Authenticationnya juga, kenapa nggak bisa? Karena di sini dia bukan metode dari kelas, jadi harus lebih mencorok ke dalam, dikit ke dalam biar dia ngegabung gitu kan. Di sini yang garis-garis rumput hijau gini kita tinggal rapihin aja di clean code-nya, itu juga akan solving. Biasanya cuman isu formatting. Self out gitu kan. Nah, nggak usah garis baru, bisa sebelahan. Oke, yang ini juga kita buat jadi metode. Oke, tambahin self. Nah, di sini diubah self apa tadi, URL. Out gitu. Nah, gimana kalau ini dia kan ada ID-nya nih, berarti kita bisa aja nulisnya kayak gini. Ini kan dua variabel yang digabung. Yang tadi adalah self URL, nanti terus slash airport ID dari yang di sini gitu. Header bisa jadi dapat dari yang tadi karena sama self. Data mungkin biar rapi kita buat variabel aja payload. Nanti di sini tulis payload sama dengan ini gitu. Oke, ini mungkin digabungin aja. Assert that status is equal to, udah kayak gitu. Ini URL-nya sama. Karena ini berulang-ulang, jadi kita sebenarnya bisa aja bikin sebuah metode internal gitu kan. Misalkan dev get first favorite, karena dia selalu ngambil yang pertama gitu kan. Nah, kayak gini bisa diganti di sini. Nah, yang tadinya report get ID kita return. Kebayang nggak ya? Kebayang kan ya? Jadi kita bikin metode internal, dia tandai dengan underscore di depannya. Nah, di sini jadi tinggal panggil aja. Yang berubah adalah di sini. Nah, gitu. First favorite karena di sininya selalu yang pertama, yang 0, array 0. First favorite jebret, udah.
Terus ini juga jadi nggak usah, respon ID, airport ID langsung aja di sini. Cell, oh ini dijadiin apa metode kelasnya dulu, terus tambah self, terus hapus spasi 1, enter self dot get first favorit gitu kan, lalu delete airport ID. Oke. Sama kayak tadi. Yang tadi yang mana ya? Yang ini ya. Ditambah airport ID aja. Oke, mirror token bisa diganti self out. Oke deh, kurang lebih semuanya udah sesuai. Pertama kita tinggal nyusun. Biasanya di si tesnya kalau kita jalanin by class dijalanin sesuai dengan alphabetical order gitu kan. Kalau di sini mungkin yang akan pertama jalan adalah yang ini, create favorite, terus ini delete favorite, update dan lain-lain. Ini biasanya sih kalau dilihat kan, tadi kan ada create langsung delete, terus nanti update-nya jadi fail. Nah kita akan coba ya. Coba aja runnya lewat terminal, lalu tambahin v biar kelihatan. Tuh, create, get, update, delete. Oh ternyata dia sesuai dengan susunannya. Nah jadi kalau kita jalanin ulang harusnya nggak masalah, karena secara struktur dia create dulu, terus dia ambil, dia update, lalu dia delete gitu. Jadi pas next runnya juga aman gitu. Oke, kurang lebih itu. Ada beberapa yang bisa kita refaktor lagi. Contohnya adalah request post ini. Request itu kita bisa buat sebuah objek atau sebuah helper yang isinya adalah call API. Nah, enaknya di sana juga kita bisa pasangin logger. Jadi suatu saat kita perlu untuk rerun komen yang udah di hit terus fail, nah kita kan perlu sebagai QA buat report ke produk, ke developer lah, di tiketnya itu dilampirin payloadnya, requestnya. Nah itu nanti kita bisa belajar buat bikin sebuah helper dari si API-nya. Nah oke, kayak gitu kurang lebih. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal refactor kode ini biar lebih clean dan lebih OOP gitu ya. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Bye bye.